Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode 94. Yang belum nonton spoiler di bagian sebelumnya, bisa cek terlebih dahulu daftar playlist yang ada di channel ini, supaya teman-teman semuanya bisa memahami kelanjutan dari bocoran alur cerita yang akan kita bahas kali ini. Animasi dalam video ini merupakan animasi 2 dimensi yang diberikan oleh pihak studio. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke spoiler alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Di bagian sebelumnya, kita diperlihatkan jika Debussy bersama Elder Swan telah bekerja sama untuk melawan Kaisar Nagalong Xiaoyao. Namun dengan adanya Miriam Laser sebagai benteng pertahanan kerajaan, Pangeran Sutiantran berhasil memangsa mundur pihak musuh menuju wilayah bagian barat. Sementara itu, Tangwu yang saat ini sedang mengikuti kompetisi alat jiwa terus diperhatikan oleh Ye Yulin. Pasalnya selama kompetisi berlangsung, selain gerakan Tangwu menjadi sangatlah lambat, Tangwu belum juga menciptakan satupun susunan formasi. Melihat beberapa bagian dari sebuah alat jiwa yang telah berhasil diciptakan oleh Tangwu, membuat Ye Yulin merasa terkejut. Meski Ye Yulin menyadari jika Tangwu berniat untuk menciptakan sebuah robot, namun alat jiwa tersebut membutuhkan ratusan formasi untuk bisa menggerakkannya. Bahkan seorang insinyur jiwa tingkat 9 sekalipun akan membutuhkan waktu selama 1 bulan untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, alat jiwa robot harus diuji terlebih dahulu selama 3 hingga 5 bulan sebelum pada akhirnya bisa digunakan. Sementara itu, Yuho saat ini mulai merasakan efek dari pemisahan tubuh spiritual, sehingga membuat tubuh Yuho merasa sedikit kelelahan. Selain hal tersebut, tanpa adanya pisau ukir kehidupan, Yuho tidaklah bisa mengukir sebuah inti formasi. Namun untuk menghindari kecurigaan Ye Yulin dan para master jiwa yang terus memperhatikannya, Yuho pada akhirnya mulai merakit beberapa bagian dari sebuah alat jiwa. Sementara inti formasi akan dia lakukan setelah tubuh spiritualnya kembali. Melihat tindakan Tangwu seketika membuat Ye Yulin merasa bangga. Ye Yulin menyadari apa yang ingin dilakukan oleh bocah tersebut. Beberapa saat kemudian, tubuh spiritual Yuho pada akhirnya kembali ke dalam tubuh aslinya, sehingga membuat Yuho seketika bersemangat untuk mengukir sebuah inti formasi. Melihat teknik ukiran Yuho seketika membuat semua orang merasa terkejut. Bahkan Ye Yulin beranggapan jika Tangwu sangatlah berbakat dalam hal pembuatan alat jiwa. Menyadari hal ini, Ye Yulin kemudian berniat untuk menjadikan Tangwu sebagai muridnya. Tidak berselang lama, Tangwu telah menjadi pusat perhatian dari seluruh peserta. Pasalnya terdapat sebuah alat jiwa berbentuk robot setinggi 2 meter tepat berada di sampingnya. Melihat hal tersebut, wakil pendiri aliansi Shisui kemudian bertanya kepada Nanggong Wan, apakah mereka sudah menyelidiki identitas dari Tangwu. Nanggong Wan mengatakan jika dirinya sudah mengirimkan seseorang untuk menyelidiki identitasnya, namun mereka tidak mendapatkan informasi apapun. Sehingga Nanggong Wan beranggapan jika mereka tidak perlu memperdulikan identitasnya. Terlebih lagi, Tangwu bersedia mengikuti kompetisi hanya untuk mendapatkan sebuah hadiah, sehingga mereka hanya perlu mencuci otaknya. Dengan sangat kesal, wakil aliansi mengatakan jika hal tersebut merupakan tindakan bodoh. Dengan nada dingin, wakil aliansi mengatakan jika Tangwu merupakan seorang insinyur jiwa, bukan seorang master jiwa. Seorang insinyur jiwa membutuhkan kreativitas dalam menciptakan sebuah alat jiwa. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka Tangwu mungkin akan kehilangan bakatnya. Sehingga satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan hanyalah menarik perhatian Tangwu masuk ke dalam anggota sekte mereka. Di sisi lain, kepala gudang bernama Sugu Wozong terlihat memasuki ruangan gudang dan bertanya kepada salah satu penjaga yang berada di tempat tersebut, apakah ada hal lain yang mencurigakan di tempat ini. Meski salah satu penjaga mengatakan jika semuanya dalam keadaan baik-baik saja,
Namun setelah menyadari jika Li Chong tidak menyambut kedatangannya, membuat Su Guozhong merasa sedikit curiga. Sehingga Su Guozhong kemudian mengajak beberapa penjaga untuk memeriksa gudang penyimpanan. Menyadari jika pintu gudang telah dibuka secara paksa, membuat Su Guozhong merasa terkejut. Kembali ke dalam kompetisi, Ye Yulin tidak menyangka jika dalam waktu 1 jam, Tang Wu ternyata mampu menyelesaikan 9 susunan formasi. Dengan kecepatannya tersebut, Ye Yulin beranggapan jika Tang Wu mungkin dapat menyelesaikan 18 susunan formasi dalam waktu 6 jam. Terlebih lagi, susunan formasi tersebut berada di tingkat 6. Ye Yulin tidak menyangka jika bakat yang dimiliki oleh Tang Wu hampir mendekati dirinya. Menyadari hal ini, Ye Yulin kemudian beranggapan jika di masa depan, Tang Wu mungkin akan menciptakan sebuah keajaiban di dunia alat jiwa. Beberapa saat kemudian, Yu Ho secara bertahap mulai menyelesaikan susunan formasi. Ketika waktu kompetisi akan segera berakhir, Huang Zhen menjadi peserta pertama yang telah berhasil menyelesaikan alat jiwanya, di mana alat jiwanya disebut sebagai lengan mekanik. Melihat hal tersebut, seketika membuat tetua ketiga merasa puas dengan pencapaian muridnya tersebut. Sementara itu, He Jietou menjadi peserta kedua yang telah berhasil menyelesaikan alat jiwanya. Alat jiwanya disebut sebagai meriam jiwa tingkat 7 yang memiliki panjang lebih dari 3 meter. Melihat hal tersebut, Ye Yulin beranggapan jika alat jiwa tersebut bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh seorang insinyur jiwa biasa. Tidak berselang lama, ketika waktu kompetisi akan segera berakhir, seluruh peserta telah menyelesaikan bagian akhir dari sebuah alat jiwa. Namun berbeda halnya dengan King Yu Hao, di mana Yu Hao masih memiliki 3 susunan formasi yang harus dia selesaikan. Sesaat kemudian, satu persatu peserta kompetisi telah berhasil menyelesaikan alat jiwa mereka. Ketika waktu kompetisi hanya tersisa 15 menit, peserta ke-8 telah berhasil menyelesaikan alat jiwanya. Sementara Yu Ho harus menyelesaikan bagian akhir dari sebuah alat jiwa. Selain hal tersebut, Yu Ho juga telah menggunakan lebih dari 1 logam langka. Menyadari jika Tang Wu ternyata menciptakan formasi gabungan, seketika membuat Ye Yulin merasa terkejut, di mana hasil dari formasi tersebut dapat menciptakan sebuah formasi baru yang memiliki multifungsi. Selain hal tersebut, teknik ini hanya dapat dilakukan oleh seorang insinyur jiwa tingkat atas, sehingga tidak heran jika Yu Ho membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan Ye Yulin beranggapan jika Yu Ho mungkin telah menggunakan 3 susunan formasi yang berbeda. Namun, apakah Yu Ho memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan alat jiwanya? Pada saat ini, Elder Swan bersama anggota Akademi Strik lainnya telah berkumpul di wilayah bagian barat. Sambil memandang ke arah kompetisi, Elder Swan kemudian bergumam di dalam hatinya jika Yu Ho telah tumbuh menjadi prajurit tertinggi. Namun sangat disayangkan jika Debussy bersama yang lainnya tidak bisa diandalkan. Jika mereka juga berada di tempat ini, mungkin mereka akan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk menerobos wilayah bagian barat. Sementara itu, Jing Hongchen kemudian melaporkan kepada Pangeran Su Tianran jika 3 wilayah selain bagian barat telah berada dalam siaga tinggi dan siap untuk menjalankan perintah selanjutnya. Menurut informasi yang dia dapatkan, jika pihak musuh telah melarikan diri secara terpisah, di mana kelompok yang dipimpin oleh Akademi Strike telah pergi menuju wilayah bagian barat. Sementara kelompok yang dipimpin oleh Sekte Tubuh telah memasuki rumah bangsawan yang telah berada di wilayah bagian timur. Namun sampai saat ini mereka belum juga melakukan tindakan apapun dan masih terus bersembunyi. Sehingga Jing Hongchen beranggapan jika nampaknya mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Mendengar hal tersebut, Pangeran Su Tianran kemudian meminta kepada Jing Hongchen untuk terus mengawasi mereka dan memaksa pihak musuh untuk berkumpul di wilayah bagian barat. Mendengar hal ini, Guru Kekaisaran kemudian bertanya kepada Pangeran Su Tianran, kenapa dirinya tidak langsung memerintahkan kepada seluruh pasukan kerajaan untuk melenyapkan pihak musuh. Namun Su Tianran mengatakan jika mereka saat ini berada di wilayah ibu kota kekaisaran. Jika mereka melakukannya, tidak hanya pihak musuh yang mengalami kerugian yang cukup besar. Terlebih lagi, dengan banyaknya titel dahulu di pihak musuh, mungkin kerajaan Matahari Bulan juga akan hancur.
sehingga dirinya mungkin akan sulit untuk menjelaskan hal ini terhadap penduduk kerajaan matahari bulan. Sehingga satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah memberikan kerugian yang besar bagi pihak musuh dan mencegah kerugian yang akan dialami oleh kerajaan matahari bulan. Mendengar hal ini, guru kekaisaran mengatakan jika dirinya tidak akan melepaskan Yu Hao. Pasalnya bocah tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi sekte roh suci. Menyadari jika waktu kompetisi akan segera berakhir, membuat Ye Yulin merasa sedikit cemas dan beranggapan, bisakah Tang Wu menyelesaikan alat jiwanya? Tidak berselang lama, hitungan mundur waktu kompetisi akhirnya telah dimulai. Singkat cerita, Yu Hao pada akhirnya telah berhasil menyelesaikan alat jiwanya sebelum waktu kompetisi berakhir. Ye Yulin mengatakan jika di babak selanjutnya mereka hanya diperbolehkan untuk menggunakan alat roh yang baru saja mereka ciptakan. Namun sebelum lanjut ke dalam babak selanjutnya, dirinya akan memeriksa alat jiwa dari setiap peserta dan memastikan apakah alat jiwa yang baru saja mereka ciptakan layak maju ke dalam babak selanjutnya. Setelah mengatakan hal ini, Ye Yulin kemudian datang menghampiri Tang Wu untuk menanyakan apakah Tang Wu telah berhasil menyelesaikan alat jiwanya. Mendengar pertanyaan tersebut, seketika mengingatkan Yu Hao ketika pertama kali bertemu dengan Dekan Yan, sehingga Yu Hao beranggapan apakah Ye Yulin menyadari dengan bakat yang dimilikinya. Menyadari hal ini, Yu Hao kemudian mencoba untuk membuktikan alat jiwa hasil ciptaannya di hadapan semua orang.